Zoom malam ini kita bisa bersama-sama bertatap muka walaupun di layar kaca. Pertemuan yang berikutnya ada di hari Selasa di SSW khususnya di Bekasi, kemudian ada di Tebet, juga ada di Bambu Apus ya. Juga ada di Parigogo, Serang juga Tangerang. Nah, pada malam ini kita akan membahas tentang pengobatan penyakit pernafasan dengan produk herbal yang terbaik. Tepuk tangan buat PTBS ya. Oke, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sesuai dengan tema kita malam ini yaitu pengobatan penyakit pernafasan dengan produk terbaik. Pernafasan nafas paru-paru adalah alat atau organ vital termasuk di dalamnya ya, organ dalam yang sangat-sangat vital manfaatnya, yang dimana sering kita dengar adalah gangguan pernafasan. Pada malam ini kita akan berikan contoh 3 penyakit, yaitu yang pertama TBC. TBC adalah disebabkan oleh tuberkulose. Itu virus tuberkulose yang sebenarnya ada waktu kecil, waktu bayinya tuh ada pencegahannya dengan imunisasi BCG. Nah, pada dahulu kala itu mungkin orang masih begitu takut ya untuk disuntik. Tetapi kemudian pada saat sekarang ini pun ada ibu-ibu muda, ibu-ibu milenial ternyata sangat-sangat masih kaku dengan aturan bahwa bayi itu tidak boleh disuntik. Nah, itu kami masih banyak menemukan suku-suku tertentu yang begitu takutnya untuk diimunisasi. Kemudian yang kedua pneumonia. Pneumonia itu masih sekitar paru-paru, tetapi jenisnya kalau ini eh, ada pada apa paru-parunya yang biasanya terinfeksi atau terendam cairan gitu ya. Juga paru-paru tetapi itu bantang atau tangkainya saluran nafas atas yang sering kita temui dengan bahasa asma. Nah, asma ini sendiri mudah sekali dikenali dengan bahasa umum tuh suara mengik gitu, mengik atau ngik gitu ya. Ada yang mengatakan kayak suara kucing gitu. Nah, ini satu-satu kita akan coba bahas di mana produk kita ini yang sudah alhamdulillah selama ini sudah berjalan menjadi brandnya di PT BES gitu ya. Ada Bimek, ada Hasbro, ada apa susu kambing, ada kolagen dan macam-macam nantinya. Suatu contoh TBC. TBC itu setelah diketahui dengan diagnosa dahak atau riak gitu yang didiagnose kemudian dengan apa namanya gram positif gram negatif itu laboratorium ditentukan bahwa di dalam dahaknya itu ada baksil TBC. Nah, itu oleh dokter akan ada pengobatan. Pengobatan bisa berbentuk pemberian tablet selama 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan meningkat yang lebih tinggi adalah suntikan. Ada yang disuntik 1 bulan, ada yang disuntik 3 bulan, ada bahkan yang disuntik selama 6 bulan. Luar biasa bagaimana perasaannya, rasa kita kalau kita sampai menemukan kasus seperti itu disuntik tiap hari. Bahkan kita dapat daftarnya begini nih, daftar tiliknya ini. Tuh, saya kok oke itu ya. Daftar tiliknya seperti ini tuh katakan sekarang tanggal 3 Boka itu bokong kanan, tanggal 4 bokong kiri, kembali lagi tanggal 5 bokong kanan, bokong kiri, bokong kanan, bokong kiri selama 3 bulan atau bahkan ada yang 6 bulan. Itu rasanya Bu Bidan yang akan mengikuti acaranya rasanya miris gitu ya, rasa tidak tega. Nah, itu pada TBC. Kemudian nanti akan dicek ulang dan dinyatakan betul-betul sudah sembuh dari baksil TBC itu sendiri. Nah, kemudian ada namanya pneumonia tadi adalah peradangan pada infeksi paru-paru. Bahkan paru-parunya itu saat pengangkatan
nafas kayak nggak nyampe juga. Tidak nyampe karena apa? Paru-parunya terendam air, terendam cairan. Itu tekniknya untuk menghilangkan rasa apa sesaknya itu ya akan disedot atau pasang drain gitu ya di paru-paru itu untuk mengeluarkan cairan. Bahkan ada dikeluarkan paru-paru kanan kiri itu 1,5 liter. Bagaimana bebannya paru-paru harus direndam dengan air. Nah, itu satu penyakit. Kemudian pada asma. Nah, asma itu adalah ada yang mengatakan faktor keturunan. Itu ada betul, tetapi hanya 5%. Kemudian pencetusnya yang lain apa? Banyak. Termasuk di alergi lingkungan, debu, makanan. Ya, jadi ada saat-saat tertentu yang eh, alergi dengan debu atau saat lowo-lowo gitu ya. Kemudian pada cuaca yang mau hujan tapi belum jadi hujan, jadi ngelekep. Ngelekep itu juga kan. Atau makanan terasi, udang gitu ya. Kemudian tongkol itu penyebab asma. Jika terjadi itu, nimbulnya alergi biasanya akan membengkak. Nah, dengan pembengkakan itu maka mempersempit jalan nafas. Nah, ini apa obat kalau secara dokter ya ada pemberian aminopilin yang disuntikan, memang spontan. Tetapi alhamdulillah kita luar biasa punya produk yang namanya PTBS itu mempunyai produk yang luar biasa yang tadi kita sampaikan herbal terbaik. Untuk paru-paru dan paru-paru asma gitu ya, paru-paru itu bisa di pneumonia tadi, BC, bisa asma itu kita berikan adalah Epidgo 100. Kak Rizal, boleh ditampilkan slide-nya AA? Nah, ini teman-teman juga saya rasa sudah banyak mempelajari ya. Duh, tulisannya kecil sekali. Hmm. Nah, sudah jangan terlalu besar. Oke, oke. Nah, Evidgo-nya adalah kandungan kambing murni yang kan hampir 90%. Awalnya kami juga waktu minum pertama itu agak masalah ya karena apa bau bau aroma kambingnya ada. Tetapi setelah kita rasakan, alhamdulillah sekarang ini tidak lagi terasa bau-bau itu. Apalagi alhamdulillah kalau dulu kita campurkan sedikit bubuhkan sedikit kopi itu alhamdulillah. Manfaatnya adalah mencegah penyakit mah, memperbaiki sistem pencernakan, menurunkan panas demam, mencegah penyakit jantung, menurunkan darah tinggi, meredakan nyeri sendi, dan mencegah penyakit saraf. Aturan yang baik 1 sampai 2 gelas per hari. Artinya satu saset ini menjadi 1 gelas kecil ya, ukuran kurang lebih 150 cc gelas kopi lah kita minumkan itu sangat bermanfaat. Nah, boleh sedikit dibubuhkan. Alhamdulillah pada saat ini lumayan berapa tahun gitu hanya satu rasa yang original. Sekarang ada rasa coklatnya. Jadi bagi yang mungkin agak sedikit bau-bau ya amis bau kambing, sekarang ada rasa coklatnya. Alhamdulillah. Oke, Kakak, terima kasih. Ya. Nah, di sini ada juga ada zikum atau zinc ya membentuk sistem kekebalan tubuh, mineral alkalin baik untuk penderita MAH, kemudian fluorin untuk penderita bronkitis. Nah, bronkitis tadi radang pada bronkus ya, bronkus itu saluran nafas. Kemudian A2 beta karotin ya. Nah, untuk diabetes. Kemudian untuk membentuk zat HB bagi DB, itu demam berdarah, anemi, talasemia, dan juga untuk
arteriosklerosis, tekanan darah tinggi, dan darah rendah. Luar biasa manfaat dari susu kambing ini, Bapak Ibu. Jadi kita berikan terapi atau boleh dikatakan pengobatan ya pada kasus TB tadi, bronkitis, kemudian pneumonia, juga asma adalah minum susu kambing. Minum susu kambing, kemudian kita boleh campurkan. Nah, kalau saya nih pagi-pagi saya susu kambing, kemudian siang harinya minum Bimek ya. Ingat pada pemberian Bimek kemarin ada daftarnya, teman-teman mudah-mudahan masih menyimpan. Ada unsur tanah, ada unsur air, angin, dan api. Nah, itu tinggal mana kalau ada di jantung, ada di paru-paru, maka diminumnya secara sirup gitu ya. Kemudian malamnya boleh mengkonsumsi ini 2 Habspro, 2 tablet, 2 kapsul. Teman-teman, juga habat. Habat itu ada habatus sauda dengan minyak zaitun. Minyak zaitun sangat bagus untuk kesehatan jantung, kesehatan sendi-sendi kita ini juga boleh, juga kepadatan tulang. Boleh. Nah, ada teman-teman sering mendengarkan itu mungkin nasihat orang pintar, orang bijak ya, bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, mengobati lebih baik daripada mengobati. Teman-teman perlu pahami bahwa pada kondisi tubuh tadi ya, pada kondisi tubuh yang tidak sehat, yang sedang tidak fit maksudnya, itu mudah sekali untuk Pak. atau diikuti ya. Nah, salahnya bahwa tubuh kita itu juga sering terpapar oleh radikal bebas. Radikal bebas itu adalah istilahnya kalau Umi Haji Elis itu suka menyampaikan virus jomblo. Virus jomblo yang sedang mencari apa ya teman lah gitu ya. Nah, dia akan mencari di mana organ tubuh kita ini yang sedang tidak fit. Nah, maka apa? Kita sarankan untuk mengkonsumsi kolagenia. Kolagenia ini adalah sebagai penolak anti radikal bebas ya. Radikal bebas itu dari apa saja sih? Teman-teman yang kita hadapi sekarang Indonesia, Jakarta itu adalah nomor berapa ya untuk udara terjelek atau udara tidak sehat. Apa yang kita saksikan kemacetan setiap hari ya. Kemacetan tiap hari. Lah ini manfaat susu kambing Evitgo tadi ya, membantu proses penyembuhan penyakit pernapasan seperti asma, TBC, bronkitis, dan infeksi paru-paru. Membantu menguatkan tulang gigi bagi para penderita rematik serta mencegah kerapuhan tulang. Oh ya, osteoporosis juga. Jadi alhamdulillah kita nggak salah ya. Membantu keluhan kekurangan darah pada anemi dan wanita yang haid. Sebaiknya terapi penyakit pencernakan asam lambung dan emah kronis. Menambah vitalitas dan daya tahan tubuh baik pria maupun wanita sehingga tetap semangat dan tidak mudah capek. Nah, manfaat dari Evitgo itu sendiri luar biasa ya. Kita sudah paparkan Evitgo, kemudian dilengkapi dengan Bimek, dilengkapi dengan Habspro, juga Habat. Boleh juga ada madu, madu tinggal mau pilih yang mana. Kalau anak-anak relvi, kalau orang dewasa dengan apa namanya? Madu yang dikombinasi dengan buah merah, itu luar biasa. Oke, kita Ngobrol dokter. halo, mohon di mute ya. Kita kembali ke pencegahan. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati, itu betul. Tetapi masih pada umumnya warga di sekitar kita itu eman.
eman-eman kalau untuk membeli, kalau belum terjadi sakit itu masih sayang. Apalagi bahasan, aduh, minum susu satu saset 25.000. Nah, itu masih kadang-kadang kita temukan. Tetapi dengan melalui para reseller, para PIC, kita bisa eh, sampaikan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Kemudian teman-teman yang kita tahu gitu, yang kita tahu bahwa radikal bebas kita sampaikan tadi itu yang tanpa kita sadari. Kemudian apa saja sih penyebabnya yang ada sebagai radikal bebas itu? Di sini kita sampaikan tadi Jakarta, apalagi Bekasi itu menjadi kota terpadat nomor 2 kalau nggak salah, itu baru saya baca kemarin. Apa artinya? Bahwa keramaian sepeda motor, mobil, asap, ya, asap udara, knalpot, nah itu juga sebagai radikal bebas. Artinya apa? CO2 yang dilepaskan itu luar biasa banyak dengan padatnya perjalanan atau di kemacetan. Kemudian sinar matahari itu juga sebagai radiasi. Makanan-makanan olahan cepat saji ya yang apa sekarang mudah ibu-ibu muda itu pada lebih suka kayaknya nyetok ya di freezer ada nugget, ada sosis, ada ayam yang sudah jadi gitu, kemudian bakso, mie. Nah, itu sebenarnya makanan-makanan yang juga kalau bisa dihindari. Kalaupun ibu-ibu muda ya mungkin nyetoknya buat 1 bulan sekali gitu ya, bukan rutinitas setiap malam, setiap hari anak kita diberikan itu. Kemudian udara tadi udah kita sampaikan. TV, laptop, handphone yang kita aduh punten. Sekarang ini handphone menjadi santapan setiap hari ya. Kita melek mata yang dibuka handphone. Nah, itu juga bisa menyebabkan adanya radiasi. Laptop, TV. Nah, apalagi dengan padatnya penduduk, kita di rumah-rumah kita itu alhamdulillah di rumah saya juga dekat Sutet. Nah, ini tegangan tinggi yang itu sebenarnya juga sangat 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 berbahaya dengan radiasi yang cukup tinggi. Nah, kalau kondisi kita yang eh, tidak fit, kemudian tidak sehat, maka mudahlah radikal bebas itu nempel ke kita. Di mana yang kondisi itu terparah, ya itulah di situ. Nah, bahkan kita tadi membaca ada air minum yang mengandung apa gitu. Kenormalnya itu harusnya di bawah 10. Syukur makin kecil makin bagus, tetapi ada di uji coba bahwa minuman A itu di atas 50 dan itu penyebab kanker. Nah, ini yang punten. Kita juga karena saking praktisnya gitu ya, udahlah beli aja air minum botol ntar buang lempar gitu. Nah kalau ibu-ibu yang bijak monggo silahkan sekarang bekal dari rumah saja, itu sangat aman. Air tanah yang kita rebus terus kita masukkan, atau ada satu lagi kita punya produk namanya Izumi. Nah ya, Alkabes yang luar biasa itu ternyata juga bisa menyembuhkan bukan saja kepernapasan eh, tetapi sampai ke urat kejepit ya, saraf kejepit aja itu, bukan urat punten maaf, saraf kejepit itu juga bisa sembuh. Nah, kita juga bisa pasarkan itu karena itu juga bisa melengkapi untuk menjadi produk andalan kita untuk pengobatan penyakit pernafasan. Nah, itu kira-kira yang bisa kita sampaikan. Mungkin akan ada sesi tanya jawab atau nanti sharing yang punya pengalaman-pengalaman. Yuk kita berbagi pengalaman, nah, ilmu yang bermanfaat yang kita bisa berikan para teman-teman, kepada siapa yang membutuhkan, kiranya bermanfaat untuk orang lain. Kira-kira itu Umi Hamidah, waktu saya kembalikan. Ya. Barakallah, sangat jelas sekali paparan ilmunya dari Uti Ya, tentang kesehatan, pernapasan, dan produk-produk PTBS yang sangat dahsyat seperti Bimex, seperti Evit, Connection, dan yang lain-lainnya.
para sahabat SSW yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang mau bertanya dipersilahkan. Ada. Ah, Oh ya, Bu Dokter, silakan Bu Dokter. Iya, ada Uti. dua hal. siap, Ya. dokter. Yang pertama, itu saya kalau ada makanan yang aneh-aneh, tuh saya jadinya apa sesek gitu. Sampai muntah-muntah atau gimana gitu. Kemarin itu ada aqua, masa rasa ini, rasa obat. Saya juga bingung kok gini sih rasa obat. Jadinya jadi sesek sayanya. Apalagi kalau knalpot, debu-debu atau apa asap-asap kayak gitu. Bunda, izin sebentar, Bun. Oh iya, Izin sebentar, Bun. Ditampung dulu, Mbak. ya ada lagi itu kan yang pertama ya. Iya. Nah, kaitan dengan susu kambing. Ya, yang kedua susu Saya kambing. pernah dikirim tuh sama katanya sih pendapat dokter tulang katanya. Kalau udah 60 ke atas, ya udah nggak bisa ditambah-tambah lagi itu minuman inilah minuman itulah katanya. Yang penting jangan jatuh katanya gitu. Maksudnya kita yang udah menjelang 60, apalagi sudah 60, apakah masih bisa gitu apa meresap itu apa seperti susu kambing itu kaitan dengan tulang. Ya, Kenapa dokter tulang itu mengatakan seperti itu? Katanya yang penting jangan jatuh. Tulang kita memang udah begitu. Kalau udah tua, kata gitu. Udah rapi. Mau makan apa aja juga, kata gitu. Nah, saya jadi mikir, ya percuma dong saya minum-minum kalau gitu. Kalau dia bilang begitu. Jadi kalau udah usia seperti saya menjelang 60, apalagi mau udah nanti 60, yang penting jangan jatuh katanya. Nah, itu kaitan dengan itu tadi apa susu kambing. Oke. Ya usia-usia kayak gini emang apa masih bisa gitu ya apa berkaitan masih di apa masih diolah gitu sama tubuh kita kalau kita minum susu kambing. Kaitan dengan tulang sih, kalau kaitan dengan lambung sih saya Oke. merasakan. Ya, terima kasih. Jadi tadi satu tentang tulang dan susu kambing dengan Ya. usia 60. Yang pertama tadi kaitan dengan alergi. ya alergi makanan yang aneh-aneh ya. Ya kalau salah makan-makan, pernah saya waktu itu beli apa gitu ya di itu swalayan. Ini apa ya? Oh ini kunyit ya, ya apa gitu. Pas saya minum saya nggak bisa ngomong, hilang langsung suara saya. Oh, Boro-boro mau sesak napas malah hilang langsung. Nggak bisa bicara. Iya, makasih. baik, baik. Ya, Uti. Langsung dijawab. Ya, silahkan Uti, dijawab Uti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, dokter. Uti coba jawab kan dari Bunda yang bukan ya, karena yang aneh-aneh yang akhir berakhir menjadi alergi, sesek, contoh kunyit yang ada ya, yang disampaikan malah suaranya hilang. Nah, ini makanan kita sampaikan makanan cepat saji gitu Bunda. Seperti nah ini kok contohnya kunyit nih lah. Kalau umpamanya ikan dan gitu tuh masih kadang bener. Karena Uti apa? Punten, punten sebentar, bentar. agak terputus-putus Uti. Oke, sekarang Sudah. sudah ya. Kebetulan saya udah
ini internet ini ke depan. Ke atas ini di atas jadi udah deketin internet makanya biar enggak ini. Bunda, makanan yang tersaji di apa toko-toko kita tidak jeli. Kemungkinan makanan yang sudah kedaluarsa atau ikan itu katakan di itu Putih kedaluarsa. terputus. Maaf Ter- sih, terputus. Oke, Ya, oke. Bentar. Itu Mbak. ya masih terputus. Masih terputus. Terputus-putus. Masih Oke, Tis. Masih. sebentar. Aman loh padahal di internetku. Iya, tapi terputus-putus di sini. Masih. Ya, sudah Masih ya. sama terputus. Suaranya teret begitu, Unti. Apa ya? Kunci double aja internet sama wifi-nya dinyalain dua-duanya. Dinyalain dua-duanya. Ya kalau internetnya kurang bagus biar pakai datanya kurang bagus pakai saling membackup jadinya. Oke. Siap-siap Pak. Sebentar ya. Masih di mute Muti speakernya. Ya. Masih dedet-dedet Pak. Sudah Oke. Uti. Ya, jelas. Ini Sudah udah jelas. kan. Udah. Masalah pertama itu bisa terjadi bahwa makanan stok lama. Kalau makanan seperti ikan biasanya mudah sekali menjadi penyebab alergi. Nah, kunyit ini kunyit biasa atau kunyit yang sudah racikan, Bu? Yang racikan, yang udah di saset-saset. Oh, gitu. Bapaknya beli di swalayan. Nah, itu Bunda cek tanggal masih terpakainya tidak Oh kedaluarsa. iya ya, main minum aja. Ini salah satu contoh juga kita itu kedatangan kakak ceritanya bahwa bakpao. Kita juga nggak tahu Bun karena kita main buka kita kukus. Nah, alhamdulillahnya emang kita tidak makan. Saya tuh nggak buru-buru gitu kalau ada itu. Yang makan tukang delalah itu. Nah, habis makan itu juga masya Allah kasihan juga. Jadi plus jadi BAB buang air. Nah, itu salah satu kecerobohan kita kalau kata saya. Kita baru setelah terjadi itu baru nyariin bungkusnya. Saya lihat masya Allah ini udah terlambat 2 bulan. Nah, itu yang contoh kita. Kemudian pertanyaan kedua, sekolah di usia kita. Yang kami rasakan kita menyampaikan masih diolah selama kita masih ada pergerakan, masih ada denyut jantung, sirkulasi darah masih berputar. Insya Allah produk apa yang kita alhamdulillah kalau kita belum berkenalan dengan TBS, seusia saya kamar ada di atas. Jadi rutinitas naik tangga itu 20 tangga, katakan pagi sore gitu ya.
20 tangga pagi, siang, sore, 4 kali lah kita naik tangga. Itu terasa jutaan di dengkul. Terasa di usia kita. Nah, setelah kita kenal kalsi, kenal adanya Evigo ini, saya sudah begitu keluar Evigo itu, walaupun bau-bau kambing, kala itu saya konsumsi. Nggak apa-apa, coba hidungnya dipampetin. Ya udah kita nyoba mampet hidung. Tapi karena sekarang sudah familiar dengan kita, alhamdulillah rasanya ya enak aja. Bau kambingnya terlupakan. Dengan keluar varian rasa coklat, karena saya tidak masalah dengan yang warna, yang rasa original, saya tetap suka. Masih Bunda. Memang Bunda dokter berapa usianya? 59. Kapan ulang tahun? Nanti Februari. Oh, Bu. Tapi alhamdulillah Bu, semenjak minum PTB saya nggak pernah bentol-bentol lagi. Biasanya bentol-bentol, salah makan, salah apa tuh bentol di kulit, gatal-gatal. Bimek, Haspro? Iya, setiap hari. Oh, alhamdulillah. Betul, ya. Jadi saya pribadi juga memang 100% pemakai. Saya pagi-pagi minum itu, kemudian jam 9-10 saya minum ini 2 tablet. Saya bikin sirup, kemudian saya minum diabetes. Kita dinyatakan saya ada gula saya pernah naik, dan saya orang yang tidak mau minum obat. Jadi saya dokter dikatakan ibu harus bekel obat. Alhamdulillah saya ke Tanah Suci juga ibu harus minum obat. Oke lah, syarat dari dokter sarankan saya bawa selembar pirit 2 mg. Saya minum 1 tablet malam hari. Saya terbangun untuk ke Haram jam 2 pagi, kok saya keringet dingin gitu. Saya berpikir wah ini saya minum obat, dan itu tidak saya minum lagi. Saya sepenuhnya percayakan dengan produk-produk luar biasa ini. Kalau tidurnya kurang nyaman, saya minum Habat 2 tablet sebelum tidur, pules, enak banget. Kolagennya, bahkan kita kadang-kadang di meja duduk itu kita minum ini karena apa? Ini selaku sebagai anti radikal bebas yang selalu kita minum. Minimal kita bertujuan membersihkan apa yang ada racun di dalam tubuh kita. Nah ini alhamdulillah. Jadi hampir apa sudah saya bikin semua. Alhamdulillah. Bu dokter juga alhamdulillah sudah konsumsi membuktikan bahwa produk herbal terbaik dari PTBS alhamdulillah is the best. Terima kasih Bunda dokter yang sudah pertanyaannya terjawab Bunda. Ini mau nanya pendapat Ibu boleh? Kaitan dengan orang sakit gula, tadi aku menjelasin tentang penyakit gula. Ibu gulanya berat apa sedang apa ringan? Oh, jadi gini dokter, saya tuh waktu itu tiba-tiba terdiagnosa tahun 2000 berdasarkan kita 2020 saat kita akan karena saya tidak pernah merasakan apa-apa yang dikatakan orang penderita gula, maka saya tidak pernah cek dokter. Nah, tiba-tiba kita disuruh ke puskesmas diperiksa, tapi kondisi saya habis makan lah, habis minum susu, minum nyemil-nyemil gitu ya. Itu terdiagnosa 283, Dok. 283. Nah, dokter menyarankan ibu harus minum obat gula yang ada di Indonesia. Katanya orang Singapura itu udah obat 20 tahun yang lalu. Artinya kita ini ketinggalan begitu ya. Dan saya betul minum itu namanya apa ya Bun? Dan saya keringet segede-gede jagung, kemudian gliyeng, dan saya cek gula saya 70. Maka saya memang betul-betul tidak mau metformin Bunda. Saya dikasih metformin, minum itu, terus gliyeng, gula darah saya 70. Maka saya tidak berani minum lagi dengan itu.
Nah, kemudian karena dipaksa berangkat bawa obat, saya dibekali Glimepiride 2 mg. Itu pun dampaknya seperti itu. Sehingga saya memutuskan, saya menampik sendiri dok, bahwa saya tidak menderita gula. Karena saya minumin obat gula, pasti guling. Nah, maka saya meyakini, dokter saya juga terserah ibu dah gitu. Saya meyakini dengan produk-produk luar biasa ini. Ada Bimek, tadinya saya pakai Haspro. Ternyata Haspro itu ada bipolennya. Kalau oleh Ustadz Ojatsu tidak usah diminum Bunda. Saya masih susu kambing, Bimek. Kemudian alhamdulillah sekarang diabetes itu keluar, diabetes keluar, saya minum diabetes. Penjelasan saya di luar bahwa diabetes insya Allah akan mengobati ke sistemnya, Bun. Jadi pankreasnya gitu ya. Tidak, kalau obat-obat yang di luar itu hanya menurunkan gula tanpa mengobati pusatnya. Nah, saya meyakini dan memang yang kami rasakan produk-produk ini luar biasa. Maka saya tetap keputusan saya meminum ini aja produk-produk aja, Bu. Begitu, Bunda. Oh, jadi kalau minum apa tadi? Biate. Diabetes. Diabetes. Terus maksud saya tuh takut menawarkan orang-orang yang sakit gula, apalagi berat atau sedang gitu. Apa nasihat ibu terhadap saya? Takut dia nanti kenapa-kenapa nyalain saya lagi. Bukan, Bunda. Kita juga sebagai terapis, kita sebagai reseller PTP tidak boleh menjanjikan, oh ini obat sespleng, tidak begitu. Tetapi kita menjelaskan sesuai yang ada di tulisan, gitu Bunda, bahwa ini obat itu tidak saja hanya menurunkan. Bunda pelajari coba kalau Bunda ada ini buka TikTok gitu ya. Ada yang mengatakan saya sudah mengobati ratusan bahkan ribuan orang dari terbebas diabetes. Ujung-ujungnya coba lihat di ini saya, pelajari ini saya. Ujung-ujungnya suruh beli Bunda. Dan obat itu juga tidak murah. Saya sudah pernah ikut di itu namanya gluconormin kalau nggak salah. Gluconormin itu setelah itu foto, terus ada mahoni gitu ya Bun ya. Isinya sama obat-obat yang kita kumis kucing, nah cuman bukan di dalam bentuk. Nah, saya minum dan saya udah ikut itu, bahkan saya mendukung kalau itu belilah karena ini lagi promo. Gitu Bun. Saya minum, oke saya minum. Pak, saya mungkin malah justru saya meyakini, nggak tahu ya Bun, karena karena sekarang saya reseller sehingga saya meyakini apa yang saya konsumsi. Bahkan ini berkat itu Bunda, saya tahun 2020 di diagnosa ada batu ginjal. Dan kecil, kata dokter kecil, USG ginjal saya dinyatakan ini ada batu tapi kecil dan ukurannya masih kecil sekali. Di tahun 2023, qadarullah, kondisi saya ini kemudian oleh ada yang telur bebek, kunyit sayur, maksudnya kunyit muda parut dengan madu. Saya minum ini selama 2 minggu bersamaan di puasa. Qadarullah tahun 2023, bulan apa ya saya lupa, batunya itu keluar. Batunya ada di bawah. Batunya keluar sepanjang ini. Segede ini juga. Dan tidak sakit dan tidak apa, tahu-tahu biar saya kebetulan itu kok kamar mandi saya mencari gitu, saya lempar karena saya kaget. Dan saya ngambil handphone, saya sortin itu batu. Saya meyakini itu batu dari saluran pipis saya. Gede. Nah, insya Allah nih saya yakin bahwa produk-produk ini yang menyelamatkan batu itu tanpa sakit. Memang setelah saya pelajari di ujungnya juga halus, tidak ada gerigi seperti buah pepaya. Kalau ada seperti buah pepaya itu yang sakit karena akan melukai dinding-dinding yang Nah itu alhamdulillah saya
sampai ada perdarahan, seperti apa kesakitan yang luar biasa, enggak, normal-normal aja. Itu Bunda, pengalaman pribadi saya dengan produk ini. Nah, mengenai diabetes, Bunda, bagaimana saya harus menawarkan kepada konsumen? Bunda menyampaikan sebagaimana kita menyampaikan menjajah yang boleh dengan apa istilahnya pengertian-pengertian kita. Memang benar bahwa obat-obat gula yang ada di sini dan orang selalu dihukum untuk minum obat seumur hidup. Yang saya pelajari, saya sebagai bidan, bahkan saya harus mengurangi dosis-dosis obat-obat kimia. Kenapa ada holistic care gitu, Bunda, ada komplementer di mana harus mengikut sertakan unsur alamiahnya. Nah, saya senang banget ada bahasa itu. Maka waktu di saya holistic care itu saya tampilkan Bimek, Housepro, dan Kolagenia, dokter di ini. Untuk apa sih? Ternyata punten sedikit menyimpang ya, Umi, para hadirin semua. Ini bagus banget untuk ibu hamil, ibu menyusui. Dari hamil trimester 1 mulai hamil dah sampai hamil akhir sampai menyusui, ini bagus luar biasa. Tapi ASI juga kita, alhamdulillah pasien saya tuh belum lahiran, ASInya udah dibendung pakai itu Pampers ASI. Karena ASInya udah ngocor, jadi udah ngecap di baju-bajunya si pasien, udah ngecap saking banyak yang udah keluar padahal belum waktunya. Nah, itu Bunda jadi mendukung saya. Mungkin orang akan iyalah dan enak kalau orang apa yang ngomong Bu Bidan terima, ada yang mengatakan saya begitu. Apapun yang diomong Bidan pasien tuh bisa nerima. Tapi berbeda sama saya tukang obat menjelaskan obat, pasien belum tentu percaya. Ada yang ngomong begitu, dokter. Jadi mungkin Bu Dokter untuk menyampaikan ini kok ya kok ragu-ragu, takutnya nanti begini salah. Insya Allah kalau kita semadianya tugas kita menyampaikan, Bunda, tidak menjanjikan lebih otok. Nanti minum bahkan saja udah sembuh, tidak boleh ngomong seperti itu, Bunda. Jadi kita menyampaikan seperti apa yang ada di sini aja. Ini mengandung Bimek ini contohnya mengandung gamat emas, cabai Jawa, kemudian purwaceng, ada ginseng, manfaatnya ada sendiri-sendiri. Nah, seperti contoh tadi susu kambing itu hampir 10% isinya susu kambing murni. Nah, dengan manfaatnya sebagai berikut, ya sebagai mengobati jantung, kemudian Bunda untuk osteoporosis, apa masih bisa diolah selagi kita masih dibantu aktivitas ini, insya Allah akan tetap bermanfaat. Nah, dengan bukti bahwa yang tadinya kita kalau naik tangga cenut-cenut gitu, sekarang alhamdulillah tidak. Terus dengan bukti yang batu ginjal itu luar biasa, Masya Allah, saya juga kaget sampai merinding nangis gitu, Dok. Batu segitu gedenya, Masya Allah, kalau umpamanya sampai operasi, ya Allah duit berapa itu gitu ya. Saya meyakinkan alhamdulillah kita dibantu oleh produk PTBS yang luar biasa ini. Makanya dengan manfaat yang sudah kita rasakan, saya sangat meyakini. Bahkan pertama kali saya gabung, dokter? Saya itu tertarik dengan pengawet bahan bakar. Nah, biasanya saya ngisi hari Senin, Jumat saya udah ngisi lagi bensin. Alhamdulillah setelah kita kenalkan dengan produk itu, pertama saya pakai 14 hari saya baru ngisi. Yang kedua 12 hari, dan saya meyakini lebih dari 50% hematnya, malah 100% saya. Nah, dengan contoh-contoh itu, alhamdulillah saya meyakini. Dan kenapa, maaf dokter, saya juga bertahan. Gini, Uti ngapain sih? Ya punten kalau kita umpamanya masih persalinan 3 aja sudah tertutup sebenarnya keperluan saya. Tapi karena manfaat ini untuk orang banyak, alhamdulillah saya tekun, dan saya juga ikut
Nah, begitu Bu Dokter bergabung, Dokter Umi, Dokter Armawati, profesor-profesor yang lain ikut, itu luar biasa. Saya juga ikut terkagum. Alhamdulillah Bunda semangat. Setiap saya buka TikToknya ada Dokter Armawati, ada lagi TikToknya. Uti yang tidak pinter main TikTok jadi udah diem aja. Kira-kira gitu, Bu Dokter, bisa Mantap diterima. Uti pengalamannya. Terima kasih. Sama Profesor, sukses selalu. Monggo yang lain. Yo, yang lain. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aep. Pak Aep. Saroni. Oh, Pak Saroni. Monggo Pak. Yang muncul Ya. Pak Aep. Yang muncul Oh, Pak. Pak. Nih. Silahkan Pak. Mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Hamidah. Terima kasih Uti Kartina dari penjelasannya yang begitu sangat jelas sekali dipahami. Malam ini adalah webinar tentang penyembuhan penyakit paru dengan herbal terbaik. Tadi saya dengarkan Uti dari awal itu sudah menjelaskan beberapa jenis penyakit pernapasan dari pneumonia sampai bronkitis sampai asma ya. Iya Pak. Tapi di lapangan saya pernah menemukan calon mitra mempunyai masalah dengan pernafasannya yang disebut dengan penyakit paru obstruktif kronik atau yang lebih dikenal dengan penyakit PPOK Uti. PPOK, penyakit paru. Bukannya apa Pak? Penyakit paru kronik, penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Dengar-dengar katanya masalahnya itu karena adanya penyumbatan saluran pernapasan ke paru dan adanya kerusakan gelembung udara pada paru gitu di informasinya. Nah, pertanyaannya adalah begini Uti. Ketika saya dapat calon mitra dengan keluhan seperti itu, kemudian saya kan coba untuk menawarkan produk. Akhirnya dipesanlah Bimax, Hubspro, kemudian Evitgo, termasuk juga Budi Imun. Budi Imun, ya. Dia bilang, Pak, tapi saya masih minum obat dokter. Oke, nggak apa-apa. Asal dikasih jeda waktu sekitar minimal 3 jam gitu kan informasinya. Akhirnya dicobalah. Cuma setelah 1 minggu, saya telepon balik, saya follow up. Bagaimana Pak hasilnya? Saya sih berharap hasilnya bagus ya, sehingga repeat order lagi. Sehingga kan bisa gabung. Ternyata setelah 1 minggu dia bilang, Pak, saya nggak berani melanjutkan minum herbal dari Bapak. Kenapa? Karena setelah saya minum itu tambahnya sek gitu. Jadi saya nggak berani, saya stop karena tambahnya sek gitu. Begitu Ti. Nah, oleh karena itu saya minta penjelasan, pencerahan dari Uti tentang PPOK itu dan herbalnya apa dan bagaimana kita memberikan penjelasan lebih kepada calon mitra. Begitu Uti, terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Sani Hamidat, langsung jawab. Iya, langsung Uti, silahkan Uti. Baik Pak Suni, ini adalah pengalaman yang luar biasa dan bagi teman-teman alhamdulillah manfaatnya. Kalau Abi itu selalu menyarankan yuk ikut gabung masuk gitu, karena ini alhamdulillah pada malam ini ada pengalaman dari bahwa PPOK adalah obstruksi tadi Pak, adalah penyumbatan. Nah, pastinya yang berarti sumbatannya dan adanya gelembung dari paru gitu ya.
dan gelembung-gelembung dari paru. Obat yang Bapak sampaikan sudah cocok, sudah pas. Sebenarnya sudah pas. Nah, masalah seseknya bukan berarti dan tidak seluruhnya benar dari akibat minum obat Bapak. Ya enggak? Jadi adanya sumbatan, di mana sumbatannya pastinya kan. Nah, kemudian kalau minum itu kan tidak langsung ke paru-paru toh Pak. Ya. Ya, itu dia akan tertampung ke lambung. Ya kan? Nah, kalau Bapak merasa lebih, apakah minumnya terlalu over? Bisa jadi kalau minumnya airnya yang terlalu banyak, tablet 2 tablet bisa berapa 3 teguk ya lah 2 tablet lagi berapa teguk, maka kumpulan minuman justru minuman Bapak yang banyak sehingga tambah berat beban paru. Nah, sesungguhnya kalau umpamanya Bapak minumnya, sebenarnya kan minumnya kan ke lambung ya Pak ya. Cairan yang pertama kali di lambung atau di gaster sebenarnya. Nah, tetapi kalau beban paru yang seperti kita sampaikan pada pneumonia atau infeksi nafas itu biasanya memang ada endapan air. Nah, mungkin yang bikin sesek itu adalah gelembung-gelembung paru itu. Nah, gelembung-gelembung itu dari mana asalnya? Yang kita belum, dokter pun mungkin juga belum bisa mengatakan ini dari mana. Sebenarnya kalau terapi yang Bapak berikan sudah benar. Sudah benar, kemudian minum jedanya ya 1 jam aja udah boleh Pak jedanya minum dari saat itu. Nah, tetapi kondisinya masih seperti ini, ya kita sendiri juga atau tidak berani Bapak yakin itunya kita bagus kok ini pada kasus-kasus yang lain bagus kok, tapi kita nggak berani juga memaksa ya orang itu untuk melaksanakan yang dilakukan kita. Nah, ini menjadi pembelajaran kali Umi bisa menambahkan masalahnya ada di mana gitu ya Pak ya. Ya baik. Secara terapis Bapak sudah memberi terapi yang benar, katakan resep sudah sesuai di Bapak belum menyampaikan tubuhnya. Ini juga boleh tadinya Pak kolagenia. Nah, yang kita khawatirkan apakah Bapak ini minumnya terlalu banyak sehingga merasa kok gitu ya Pak ya. Sebenarnya kalau secara anatominya pun tidak salah karena ini ke lambung gitu. Jadi kecuali kalau kita dalam kondisi di rumah sakit terinfus gitu ya. Infus itu karena melalui darah dan langsung ya itu tidak berani memberikan infusan tetesan besarnya parunya kerendah. Minum via mulut tertampung di lambung besar sebenarnya. Nah, tapi kita nggak bisa memungkiri juga karena kondisi orang yang memang kebetulan lagi sakit banget, ya. Kadang-kadang obat yang dia harapkan, kapsul yang dia harapkan sekali minum bereaksi, harapan dia. Nah, kalau kemudian diminum kok belum ada reaksi ya, kok malah harapannya akan menjadi penyebab obat kita kan begitu. Ya Pak Zamroni, Pak Sahroni nanti coba. Itu kondisinya, kalau boleh saya sampaikan lagi, kondisi beliau memang PPK-nya cukup parah ya. Berat ya, karena dari kita ngobrol aja itu napasnya kedengeran jadi ngobrol aja kelihatan napasnya membunyi. Kemudian dia bilang saya itu kalau jalan 100 meter nggak kuat jalan 100 meter. Jadi kondisinya berarti PPK-nya itu berat juga nih orang ya. Saya cuman waktu itu bisa menyampaikan, Pak, coba aja lanjut itu mungkin karena Bapak minum pertama itu lagi dalam penyesuaian. Saya sampaikan seperti itu. Salah nggak, Ti? Betul. Mungkin itu lagi penyesuaian, jangan stop dulu baru sekali. Cuma dia benar-benar udah nggak berani, ya udah saya nggak memaksakan lah. Iya. Begitu, Ti. Menyalah kita ya.
Benar, sebenarnya masa penyesuaian juga bisa. Kemudian Bapak dalam kondisi betul-betul yang lagi berat gitu ya, Pak, PPOK-nya Iya. yang berat. Ya Nah, kalau saya paksakan khawatirnya lewat kan bisa kesalahan saya. ini juga menjadi pengalaman buat Pak Sahroni. Jadi nanti kalau Ya, nemu jadi pengalaman buat Bapak ya. ya, ya, Next itu. kasus yang sama, Bapak coba oke sekarang minum obat dulu dari dokter, coba seminggu gitu ya. Nah, kalau kondisi boleh diseling. Diseling jangka waktu tadi, Pak. Minimal 1 atau 2 jam dari minum obat kimia, kemudian minum herbal. Nah, itu bisa seperti itu. Jadi jangan diberikan pada saat baru kita ketemu. Ya kan kondisinya tadi Pak Saroni melihat bahwa maaf ngobrol aja kan kayak terengah-engah begitu ya. Iya, betul. Tapi itu beliau juga masih minum obat dokter di setiap hari Iya, masih rutin. iya, Bahkan setiap bulannya selalu kontrol. Artinya ketika minum herbal dari kita dibarengi dengan obat dari dokter, obat kimia yang dari dokter itu, Ti. iya. Yang gini betul Pak. Nah, suatu saat kita nemu kasus yang sama, ya, Ya. biar lebih agak baikan dulu. Putamnya oke lah, Oh. udah banget. Baru oke Pak, nanti coba 1 minggu baru mencoba minum ini gitu. Kalau saat berat kan mungkin takut. Betul, betul, Ti. Iya, Betul. jadi itu ya Pak ya. Baik, baik, Ti. Terima kasih atas pencerahannya. Sama-sama Pak. Assalamualaikum Uti. Waalaikumsalam, Bu Siti cantik, belum kelihatan aja dan Terima kasih. Izin mau bertanya Uti. siap, mangga. Mengenai susu kambing ini ya. Cucu Ya, saya ini senang banget dengan susu kambing. Apakah apakah baik dikonsumsi untuk anak-anak? Terus bagaimana cara mengkonsumsinya? Begitu Uti. oke, baik. Silakan. Ya. Iya, itu Umi, saja Uti. siap, siap, siap. Makasih Bu. Oke, Silakan dijawab Uti. siap, siap. Bu Haja, jadi kambing itu tidak dibataskan untuk orang tua saja atau untuk di atas usia sekian, umpamanya begitu ya. Di sini tidak ada kok apa diminum anak di bawah 2 tahun seperti itu. Jadi kan awal-awal mungkin agak bau kambing gitu ya, tetapi setelah hari konsumsi itu rasa itu udah enggak ada. Jadi ini gurih kalau saya manis, kalau anak tidak suka manis dia akan suka di susu ini betul. Iya. Tidak ada masalah atau kontraindikasi untuk diminum anak-anak. Oh begitu ya. Iya Uti. Ya, yang pasti juga Ibu tahu bahwa lumayan ini harganya kalau kita bisa 25 ya. Boleh 2 kali, tetapi melihat kebutuhan saja. Kalau di sini satu boleh, kalau pun tidak masalah tambah ya. Karena di sini tadi juga ada untuk menambah hemoglobin ya, menambah anemia gitu untuk pertumbuhan anak juga bagus. Iya. Insya Allah. Iya. Cucu saya umurnya 6 tahun. Oh, udah boleh. Oh, tidak boleh. Iya. Oke, terima kasih Uti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Uti. Yuk, monggo. Saya membacakan chat ya Uti yang ya. banyak yang bertanya Uti. Monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari Virzin. Oh, Mbak Virgin, ya. Assalamualaikum Umi Hamidah dan Uti Kartina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
eh, topik tentang gangguan pernapasan. Saya mau tambah body imun juga cocok digunakan ketika kita pilek atau hidung tersumbat. Ini testimoni ya, Uti? Ya, testimoni betul. Ya, cukup 3 atau 5 tetes dan dikonsumsi 3 kali sehari. Saya alhamdulillah cocok dalam mengonsumsi Bimek. Alhamdulillah, makasih Miss Virgin. Gimana Uti? Iya, saya Ditanggapi. masuknya testimoni berbagi pengalaman ya pada body imun. Iya, body Ya. imun juga Zumi gitu. Jadi memang betul-betul luar biasa produk dari PTB, sangat-sangat luar biasa. Saya tuh sangat penasaran ya. Semua produk, asal ada produk baru saya. Oh iya, betul. Saya jadi kalau ini nasihat Umi Kalsum juga, nggak usah pusing dengan produk, Anda priority, produk bagi-bagikan kalau perlu. Jadi saya kalau pulang kampung begitu kemarin, saya bawa itu apa itu, ditinggal ke aku, Izumi saya ajarkan begini-begini, alhamdulillah. Nah, ada gitu yang pakai parfum, aduh abang, nggak boleh ditinggal. Nah, udah monggo, yang mau kita bawa hand body ya, body serum. Nah, itu bagus sekali dong buat kita, alhamdulillah. Jadi memang luar biasa, harga juga murah kalau menurut saya, karena saya pernah lihat hand body harga 250 270 itu itu sangat murah dengan manfaat yang luar biasa. Terima kasih Bu Virgin, tesnya bagus, siap, monggo. Saya boleh testimoni tapi luar ini. Kemarin waktu Pak Faizal yang bawa Izumi ya, testimoni ya. Saya merasakan minum juga enak luar biasa, dan saat sebelum Pak Faizal presentasi itu Mbak saya minta cuti. Wah, luar biasa nih tukang gosok saya, cutinya sebulan. Mau nggak mau peran OSIN saya harus turun lagi ya. Saya gosok baju, qadarullah, lama nggak pegang. Nah, tangan saya mau ngambil, jadi gosokan itu saya nariknya begini. Maka yang saya ambil adalah yang panasnya gitu. Wah, kaget banget kan ya. Tapi alhamdulillah di samping saya itu ada air putih yang saya siapkan buat minum. Berarti kan sudah saya tetes. Jadi langsung saya guyur aja tangan saya dengan ini yang kena itu, alhamdulillah tidak melepuh. Ini panas sebentar dan sembuh langsung. Ini tidak ada. Ini gosokan yang panas itu saya pegang begini. Nah, itu luar biasa, ini mana di tangan kanan. Alhamdulillah berkat Izumi ini sembuh. Nah, yang di paha karena lupa tidak disiram. Jadi ya ada 2 luka, yang satu saya siram, alhamdulillah sembuh, yang satu tidak disiram, alhamdulillah. Jadi ini pembuktian ya, termasuk testimoni dan pembuktian. Itu terima kasih Umi Hamidah. Monggo ada dari Ahmad Faujan. Uti bertanya, radikal bebas itu sangat menakutkan saya sebagai pemotor. Pertanyaannya, Uti, bagaimana udara lepas dengan radikal bebasnya yang sembunyi siap merenggut kesehatan? Bagaimana jika berkontribusi pada penyakit pembuluh darah atau katarak atau flu atau bengek? Pastilah mohon penjelasannya, Uti. Iya, betul. Baik, ya. Mas Fauzan, Umi langsung dijawab ya. Mas Fauzan ada dengan radikal bebas ya, betul. Dan pembuluh darah, dengan pernapasan ya, motor yang tidak open dengan diri sendiri,
tolonglah saya begitu dikenalkan masker, kebetulan Uti apa pemotor, saya masih agak seneng naik motor gitu ya karena kita selap-selip kita kejar waktu gitu ya. Nah, itu saya sangat aman sekali dengan di ini loh dibronokan itu masker sangat menolong. Jadi apa yang kontribusi yang bisa kita lakukan ya Mas Fauzan? Mas Fauzan sudah bergabung, pastinya sudah tahu atau belum pun tidak masalah. Jadi setiap Rabu itu produk knowledge. Nah, monggo untuk mempelajari apa-apa yang bisa kita konsumsi untuk mempertahankan stamina kita. Yang pasti kita juga harus menjaga kalau kita pemotor ya lengkapilah Anda dengan jaket, masker tadi, kalau kacamata, kalau katarak itu sebenarnya bukan radikal bebas ya. Katarak itu ada ya, kemudian plus minus yang sampai tertumpuk-tumpuk bersamaan usia, jadi makin tebal selaputnya makin tebal. Nah, itu pun katarak sekarang itu tidak berhasil. Mohon maaf. Ya, Pak. Itu membaca pertanyaannya komanya dilewat jadi pemahamannya agak kabur. Begini. Bagaimana udara lepas dengan radikal bebas yang sembunyi setiap saat siap merenggut kesehatan? Betul. Bagaimana bisa berkontribusi pada penyakit pembuluh darah? Kalau katarak, flu, bengek, pastilah. Yeah. Jadi yang ditanyakan bagaimana radikal bebas, ya baik itu dari sinar matahari maupun dari knalpot atau asap, ya polusi, untuk namanya katarak, ya karena memang menerjang langsung ya. Apa itu asap, apa itu panas matahari, kan mata kita menerjang langsung. Betul. Jadi memang di sana disebut salah satu yang terimbas adalah katarak atau flu dan sebagainya. Itu saya yang awam iyalah. Tapi kalau pembuluh darah itu bagaimana? Tapi kenyataannya kan memang iya. Betul iya, Pak. Itu yang jadi baik, terima kasih Pak Fauzan. Jadi kita sampaikan paling tidak adalah menjaga stamina kita Pak. Kalau bahasanya udah pembuluh darah berarti kan ada di dalam banget ya. Ada di dalam banget. Kalau Bapak sampai di mata langsung. Nah, alhamdulillah juga mungkin para pemotor juga dibiasakan memakai kacamata atau helm yang tertutup. Itu minimal, Pak. Kemudian kalau flu itu adalah inhalasi, berarti melalui hidung. Masker tadi yang kita sampaikan, gitu. Kemudian kalau ada pada flu, pilek, langge, batuk atau melalui mulut juga bisa. Nah, kalau dari tadi yang disampaikan kalau pembuluh darah seperti apa? Kan begitu ya, Pak? Iya. Jadi kalau pembuluh darah itu karena tertutup sekali, Pak. Jadi kita kalau langsungnya dari mana kan tidak kelihatan. Kalau seperti katarak kan, oh ya mata gitu. Maka perlindungannya kacamata. Kemudian masker tadi. Lah kalau pembuluh darah, perlindungannya adalah perbaiki stamina kita, Pak. Gitu. Sebenarnya inhalasi pun yang hidung pilek itu kan juga bisa masuk ke pembuluh darah, Pak. Wong sampai cacing aja ada yang berkembang di sini ya Pak, di bawah kelopak mata itu ada cacing yang sampai di situ. Nggak kepikir itu munggahnya dari mana cacing coba. Biasanya cacing itu kan ada di bawah gitu. Jadi kontribusi kita tentunya adalah dengan perbaiki stamina kita. Dari mana? Nah, selain dari pola hidup kita, tadi umpamanya kalau berkendara motor ya pakai ini, kemudian panas paparan matahari ya sebaiknya pakai helm, Pak.
bukan saja itu, tetapi ada penyakit yang namanya dehidrasi juga bisa, gitu. Kematian haji itu banyak dan kebanyakan dari dehidrasi dan bingung yang ada itu. Nah, dengan produk-produk kita yang ada ini, maka Bapak bisa perbaiki. Bahkan masuk di kajian awal tadi bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Insya Allah kalau stamina kita bagus, radikal bebas lewat, Pak. Nah, ini kan ada produk yang ini sebagai penangkal radikal bebasnya. Kira-kira begitu Pak Fauzan? Bisa Ya, diterima? kebetulan saya minum tiga-tiganya itu. Alhamdulillah, J. Saya juga, Pak. Masih ada taman. Oh, hapsurnya saya enggak. Karena ini kalorinya tinggi. Saya enggak. Baik, terima kasih. Dan Ya, Ya, Pak, sudah terjawab, Pak. ya cukup bagus. Ya, ya makasih, Pak. Uti, J. ada lagi yang Ya, Assalamualaikum Umi. bertanya. Ya, Mbak silakan. Mbak Anissa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Uti. Ya, Waalaikumsalam. Bagaimana, Neng? Alhamdulillah sehat. Uti sehat ya. Ini. Uti aku mau tanya dong. Aku punya temen tuh dia istilahnya kalau maksudnya maaf kandungan dahaknya tuh kayaknya terlalu banyak. Jadi setiap dia batuk pasti keluar dahak. Setiap dia batuk keluar dahak. Terus kalau dia bersin juga maaf suka keluar lendirnya juga. Itu baiknya dikasihnya apa ya Uti ya? Sudah lama batuknya, Non? Batuknya ya ada sekitar 2 bulanan deh. Kalau Aku suruh anjurin ke rumah sakit, ya nanti mulu gitu. betul. Anjuran pertama, alangkah baiknya memang pemeriksaan dahak, Mbak. Nah, dengan pemeriksaan dahak nanti akan terdeteksi apakah ini ada ada bakteri TBC-nya atau ada apanya. Kalau dengan riak seperti itu, orangnya kurus atau kok? Enggak, posturnya bagus, gede tinggi, gitu. sehat katanya. Ya, artinya kan kita kadang batuk kalau udah lebih sebulan itu nggak normal gitu ya. Jangan ada sih yang mengatakan batuk 100 hari melas amat gitu ya. Batuk minggu capek. Ada kok batuk udah 2 bulan. Saran pertama boleh harus ke rumah sakit. Nanti jangan takut untuk ketahui sakitnya. Jadi akan lebih tepat nanti memberi pengobatan. Tetapi jika masih menunda-menunda, obat yang pertama adalah ini ya, susu kambing. Oh, susu kambing ya. Susu kambing. Saran doyan ya. Susu kambing. Kemudian Bimek. Nah, Bimek batuk ini boleh dibikin sirup. Jadi bikin sirup infus ya? Bukan. Oh, sirup yang di botol ya. Jadi siapkan air sedikit atau 2 sendok. Buka 2 kapsul. Langsung dibuka. Itu air ya. Dengan berbeda tablet kapsul langsung. Itu lebih efektif, lebih terasa kalau dibikin sirup itu namanya. Kalau iya. Langsung di lidah itu puyer. Kalau ini sirup. Kalau infus yang di 200 cc kemudian masukkan 2 kapsul dikocok ya selama atau 300 hitungan, kemudian tadi sisa air aqua tadi, kemudian tambahkan madu dan jeruk nipis. Kemudian diamkan 6 sampai 8 jam. Ya. Itu yang infus, ada infus potensial ini. Ada yang aja di dalam gelas terus diminum. Kalau yang Bimek potensial itu akan lebih bagus lagi. Kalau Bimek potensial tadi untuk stroke sangat. Kemudian tambahi ini sayang Espro.
Nah, kalau ini kan stamina ya, berarti karena terus dia sarankan yang harinya minum ini 1 saset. Jadi kalau tidak mau ke rumah sakit ya harus betul-betul diobati serius dengan herbal terbaik produk kita. Yang tadi 4 itu ya. Sayang. Insya Allah, coba nanti aku kasih tahu teman aku deh, berarti mudah-mudahan sebelum dia Amin. ke rumah sakit. Kasihan Iya. aku lihatnya kalau itu, ya Allah, badannya bagus tapi nggak bisa dicurigai yang badan bagus terus nggak sakit gitu loh, Neng. Iya. Badannya bagus, perempuan, gede tinggi. Awalnya negatif, saya bilang karena dibikin orang gitu. Terus terakhir karena kadang-kadang mohon maaf ya, orang itu kadang-kadang kalau belum sakit berat gitu males, mahal gitu loh, Neng. Saya kena TB, Bude, kaget. Mudah-mudahan. Uti, terima kasih sarannya Uti. Insya Allah nanti aku jajal, aku anjurin ke teman aku ya Uti ya. Makasih Uti. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Bunda, barakallah. Uti ada ini lagi Uti. Ya. Dari Ibu Jarti SSW 10 Uti. Sekarang Uti, sok mata. Ya, Assalamualaikum Uti. Kalau buat penderita TB paru dikasih obatnya apa Uti? Itu dari Ibu Jarti Uti. Silahkan dijawab Uti. Obat paru TB. Ya, TB paru Mbak Jarti nggak ngikut nih. Pertama adalah ini Mbak Jarti, Evitgo 100 ya, Evitgo berikan. Kalau tidak mau bau kambing boleh dikasih kopi sedikit. Atau sekarang ada varian yang rasa coklat sayang. Jadi boleh pilihkan warna coklat ya, rasa coklat sehingga kabur rasa kambingnya kabur. Tapi kalau saya sangat suka yang warna putih. Karena apa? Tidak terlalu banyak campuran, ya toh. Jadi manisnya cukup. Kalau ada tambahan coklat berarti tidak lagi 90% isinya, tetapi ada campuran coklat. Alangkah baiknya ini yang original. Kemudian Bimek sebaiknya di sirup aja seperti tadi, dibuka di kapsul pakai air hangat sedikit, kocak-kocak-kocak. Itu luar biasa untuk reaksinya ya, cepat terasa. Kemudian kapsulnya dibikin gitu boleh. Nah, karena untuk stamina dan juga untuk mengusir TB-nya itu, maka kita berikan kolagenia. Boleh kita tawarkan Izumi juga boleh Mbak Jarti. Izumi untuk minuman sehari-hari. Artinya kan beliau perlu konsumsi air putih. Jadi air putih yang sudah gampang Umi sampaikan aja itu ya. Yang Aqua 600 ml itu 1 atau 2 tetes. Itu luar biasa. Kira-kira itu Mbak Jarti, atau mungkin pengalaman teman yang bisa ditambahin ini. Kalau tidur tadi ditambahi habat 2 kapsul, ini tidurnya bisa nyaman, nyenyak. Nah, yang juga disarankan adalah pada penderita TBC itu adalah TKTP, tinggi kalori, tinggi protein. Kalau temennya atau keluarga di rumah itu makan 1 centong, kalau bisa di 2 centong. Kalau temennya tempenya 1, kalau bisa dia tempenya 2, telurnya 2, selalu berkelipat. Untuk apa? Karena ini pengganti sel-sel yang sudah rusak atau yang sudah mati di dalam tubuh. Artinya paru-parunya akan rusak, itu akan tertambal dari makanan-makanan yang dia berikan, dan alhamdulillah dengan herbal kita. Nah, dengan sendirinya kalau dia masih minum obat TB selama minggu, sekian bulan, itu akan
mempercepat penyembuhannya. Dan tolong sampaikan, TBC itu sebenarnya orang miskin. Tapi sayang sekali ini diderita juga orang kaya. Karena apa? Pola makan, pola istirahat, ya, pola hidup sehatnya yang jaga, maka mudah sekali terpapar penyakit. Kira-kira gitu Mbak Jarti? Ya, Uti tadi bilangnya Bu Jarti di chat bilangnya sudah dikasih Alkabes, Pi. Ya kan enggak, Alkabet boleh. Artinya TBC itu pengobatannya lama sayang. Ya, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, ada yang 9 bulan. Nanti setelah obat itu selesai, dokter akan mengecek apakah masih ada virus TB-nya atau sudah sembuh total. Kalau sudah sembuh total, itu pasti perlu konsumsi obat-obat yang diberikan oleh dokter. Nah, jadi tidak bisa minum Alkabes 1 tes. Nggak ada sayang. Kan ini minum apa susu ini pun juga dalam jangka sampai dia sembuh. Bahkan setelah sembuh pun dia harus manajemen terus minim ya sehari 1 ya, atau mungkin udah habis banyak banget nih, sudah RO 6 kali katakan. Nah, untuk sehat tetap terus diberikan. Mungkin ininya 1 kali, Bimeknya 2 tablet aja siang hari, kemudian House Pro-nya sore, nah baru malamnya minum Habat. Atau kalau ini nggak apa-apa deh, Pro aja, Bimek Hapsro sama ini. Kolagennya mungkin sehari 1 saja, 10 hari untuk 10 hari begitu. Jadi TBC tidak ini sayang, nggak kayak obat, aduh pusing, minum paracetamol sembuh gitu, enggak. TBC itu lama banget. Obat yang diberikan yang saya tadi, perawatan juga harus dilakukan terus, pemberian makan, ada si sakit itu juga harus dijaga. Pengen sembuh tapi makannya cuma sayur asem doang ya, kesian. Jadi bahkan tinggi kalorinya banyak, proteinnya juga banyak begitu loh. Ya Mbak Jarti, disampaikan lebih detail lagi bahwa memang pengobatan ini nggak bisa sekejap mata. Jadi betul-betul paten kalau pengen sembuh total. Karena yang kami lihat pada umumnya orang penderita TB itu badannya akan terus-menerus mengurus. Karena apa? Tuberkulosenya mengikuti paru terus. Kemudian nafsu makan nggak enak. Memang nafsu makan nggak enak. Tetapi bagaimana kita nih petugas nih, yuk kita motivasi, harus sehat. Ini jelas obatnya udah ini, obatnya udah ada. Ini stamina ini harus ibu ngelawan. Yang doyan makan harus doyan makan. Ibu stamina-nya drop, minum Bimek, minum Haspro, jadi timbul semangat, yang banyak sehat, katanya mulai membaik dan baik. Itu Mbak Jarti. Ya, makasih Uti. Nanti dikasih tahu ke orangnya. Baik, keluarganya dilibatkan Mbak Jarti untuk menyampaikan ini harus semua tahu. Jadi jangan pamannya makan, kalau enak banget sih telurnya 2, gue cuma 1 atau bahkan separuh. Nah gitu. Jadi motivasi dalam keluarga semuanya tahu. Oh ini tahu tujuannya. Ya. Ya, makasih Uti ya. Sama-sama. Sudah terjawab ya, Bunda Jarti. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Sahabat, ibu-ibu, bapak-bapak yang adakah yang masih mau bertanya lagi? Ayo bersama guru kita Haja Uti Kartina. Amin. Amin. Uti, sudah adakah yang bertanya lagi? Ayo, bunda-bunda, bapak-bapak, ibu-ibu. Sudah. Saya mau tanya. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya yang telah diberikan saya. Saya mau tanya
Kan Oke, sekarang ada produk AKB tuh ya yang itu betul. bila mana diminum barengan sama Epidgo tuh. Itu ada efek sampingnya enggak? Sih, Ya, baik. itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Pak, kami akan coba jawab. Alhamdulillah kemarin juga saya mengajukan pertanyaan yang sama dengan Bapak. Nah, itu kalau saya andaikan kita sedang minum obat paracetamol katakan atau Bimek gitu. Kemudian kita minum Alkabes, apakah manfaat itu menjadi netral? Saya menanyakan gitu Pak malahan. Apakah manfaat dari apa Bimek itu menjadi netral karena dinetralkan oleh Alkabes? Ternyata bukan Pak jawabannya. Alkabes naikkan pH. Justru tadi Bapak habis minum apa Pak? Susu atau Epidgo ya, susu Epidgo 100. setelah Bapak minum Evidgo ini kemudian minum Alkabes ternyata malah manfaatnya lebih bagus. Jadi Ya. Oke. ya sama kemarin saya menanyakan pertanyaan karena saya berpikir alkali gitu ya Pak ya. Berarti Ya, oke. ternyata tidak. Tapi manfaat dari Alkabes itu karena menaikkan pH Lebih bagus lagi ya gitu istilahnya. ya, Ya, terima Lebih kasih. sempurna kerjanya. iya. Kira-kira begitu Bapak. Ya, terima kasih Uti. Baik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aif. Saya bertanya Uti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uti itu mau nanya, aku mau nanya nih kalau seandainya misalnya dia udah resep dokternya kan dikasih obat TBC, obat paru-paru, itu selang diminum barengan atau selang berapa jam gitu sama herbalnya itu? Oh, baiknya setelah jangan minum bareng Uni. Kalau diseling di jeda, Iya di jeda berapa jam gitu kan? Minimal 1 jam, iya. 1 jam, 2 jam juga boleh. Takutnya minum obat TB kan di siang ya, pagi ya. Nah, berarti herbalnya boleh dan malam. Oh gitu. Ya. Di pagi sama malam obat ininya, ya. obat herbalnya. Biasanya kan pagi gitu ya, kalau yang kali 1 atau pagi sore. Nah ini ada di sela-sela aja Uni, memberikan sela-sela ya, atau minimal 1 jam. Begitu. Minimal 1 jam. Baik Uti, terima kasih. Uni. Barakallah. Iya. Ini waktu sudah 9:30 lewat Putih. Oke, baik. Kalau begitu saya nanti mungkin tambahkan. Baik, Bapak Ibu, para peserta Zoom malam ini yang berbahagia, bisa disimpulkan bahwa teman-teman kita menggunakan pada penyakit pernapasan dengan produk terbaik kita, herbal kita. Alhamdulillah bahwa kami mengambil contoh dari 3 yang sering terjadi yang ada di kita dan kan menjadi penyakit tertinggi yang ada di Indonesia kita adalah TBC gitu ya, pneumonia, kemudian ada asma itu sangat-sangat banyak sekali. Dan sebenarnya kalau kita menyadari bahwa mencegah lebih baik dari mengobati, tidak akan terjadi lonjakan penyakit yang luar biasa. Di mana penyakit-penyakit itu sangat dipengaruhi oleh lingkungan, kemudian pola hidup sehat, kemudian pola makan, makanan olahan cepat saji, radiasi yang menjadi faktor utama penyebabnya. Kemudian
selain pengobatan medis yang diberikan, kita upayakan dengan pengobatan herbal terbaik kita. Evitgo 100 luar biasa, kemudian Bimek ya masih membantu kita, ada Hubs Pro, ada Izumi, juga ada lainnya. Ya, ini produk kita tidak akan rugi karena saya adalah 100% pemakai. Nah, jadi herbal-herbal ini adalah menjadi teman setia kita untuk meraih kehidupan yang sejahtera, terbebas dari penyakit, terbebas juga dari utang dan riba tentunya, seperti yang kita jalani pada malam ini. Nah, itulah juga kita bisa sampaikan. Barangkali kalau ada kurang-kurangnya, kita sama-sama belajar. Sekalipun saya sebutkan saya dosen, tidak semua kita bisa kuasai keterbatasan penampungan saya gitu ya. Apabila ada kurang-kurangnya, nanti ada founder kita yang akan menambahkan. Juga yuk kita belajar bersama. Saya promosikan juga teman-teman untuk mempunyai buku 40 penyakit sembuh dengan PTP luar biasa. Itu karya tulisnya Ustadz Bruder ya. Ustadz Bruder itu punya Bunda Umi Elis Ratnasari yang suka disiapkan di Mbak Ari. Kalau teman-teman perlu panduan, nanti teman-teman kayak Pak ini juga akan lebih mudah Pak. Umpamanya menemukan kasus, oh ini penyakit, nah Bapak tinggal cari, oh ini sebaiknya pakai ini. Kenapa sih pakai ini? Oh ini adalah untuk manfaatnya itu, insya Allah menjadi pertolongan kita, di mana kita akan lebih mahir gitu ya. Jadi kita ini bentuknya belajar bersama. Kira-kira itu yang bisa kita sampaikan kepada para peserta Zoom yang berbahagia. Kata-kata yang kurang berkenan, maaf yang seluas-luasnya. Akhir salam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara kita selanjutnya Abi atau Umi, founder atau